Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal Nurfalak Iskandar. Kali ini saya akan memberikan tips teknik scalping di M5 menggunakan konfirmasi di order block. Jadi singkat saja kita langsung ke materinya terlebih dahulu. Kita bahas mengenai strategi di order block. Kenapa area order block menjadi jejak dari suatu institusi? Ya, bagaimana cara trader untuk memanfaatkan peluang ini? Oke, kita lanjut aja. Nah, apa itu candle order block? Order block adalah satu candle berlawanan terakhir sebelum pergerakan impulsif yang menandakan jejak pertarungan dari supply dan demand. Jadi bisa dilihat teman-teman di sini ya. Ini ada yang namanya candle bearish sebelum pergantian candle menjadi bullish. Nah, ini kalau misalkan berada di area support ya, atau misalkan kalau yang resisten ini ada di sini. Berarti resisten itu cenderung kalau misalkan candle yang hijau terakhir ya, teman-teman. Perhatikan ketika ada candle hijau terakhir, ini adalah yang disebut dengan order block ya. Kita lanjut. Nah, jika harga bergerak naik, maka demand order block merupakan bearish candle terakhir sebelum terjadi kenaikan. Ya, ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini yang menjadi order block ya. Order block di demandnya ya. Dan kedua, kalau misalkan jika harga bergerak turun, maka order block adalah bullish candle terakhir. Yang tadi saya bilang ketika berada di resisten, ketika kita menemukan candle bullish terakhir, itu bisa ditandai dengan order block di supply atau di resisten ya, teman-teman, kayak gitu. Nah, contoh area supply order block. Nah, ini dilihat bisa di teman-teman ya, lihat. Jika harga bergerak turun, maka supply order block adalah bullish candle terakhir sebelum terjadi penurunan. Nah, ini kita lihat di sini ada candle bullish lalu dihajar dengan candle bearish dan lalu melakukan penurunan bearish. Nah, ini kita bisa tandai dengan order block ya, teman-teman. Kita tinggal tunggu area itu disentuh kembali dan ada konfirmasi, kita baru bisa ambil posisi sell ya. Nah, begitupun kalau misalkan kita ambil contoh di area demand order block. Jika harga bergerak turun, maka supply order block adalah bearish candle terakhir sebelum terjadi kenaikan. Itu kebalikannya, kalau misalkan berada di supply berarti candle bullish terakhir. Nah, kalau misalkan di demand ya, itu candle bearish terakhir. Nah, di sini kita lihat, di sini kan ada ya bullish, bearish dan dihajar bullish ya. Nah, ini bisa teman-teman tandai menjadi demand order block. Oke. Next, ini materi dulu ya. Nanti kita ambil contohnya di marketnya langsung. Nah, teman-teman harus diperhatikan juga, tidak semua candle berlawanan terakhir adalah candle order block. Hati-hati ya, teman-teman. Karena jika kita asal menandai order block kita akan banyak menemukan order block palsu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman harus memperhatikan order block yang valid itu yang kayak gimana sih? Saya contohkan. Order block, apa syarat yang untuk menentukan order block yang valid? Teman-teman bisa perhatikan ya. Syarat candle bisa dikatakan order block. 1. Order block harus menciptakan area imbalance ya, Kalau misalkan teman-teman itu disingkatnya biasanya IMB ya. Nah, yang kedua, pergerakan harga harus membuat breakout standar atau BOS-nya. Kalau biasa saya sebut sih breakout BOS-nya. Area BOS-nya membentuk high and low baru. Nah, teman-teman bisa dilihat di contohnya ya. Nah, di sini ada BOS dan di sini ada candle bearish terakhir, kita tandai sebagai demand ya. Nah, imbalance itu yang mana? Yang ini. Jadi ada space nih dari candle bearish ke bullish. Ke bullish candle ketiga ini ada space nih. Ini ada imbalance. Nah, ini bisa dikatakan dengan
order block yang valid ya. Begitupun sama kalau misalkan terjadinya di supply nih. Ya. Ini ada boss berhasil di breakout, berarti dia menciptakan level low terbarunya. Nah, di sini kita harus menunggu candle ini balik lagi ke supply OB atau order block ya, teman-teman gitu. Nah, strategi order block. Nah, sekarang kita masuk ke strateginya. Strategi ini menggunakan 2 time frame, teman-teman ya. TF besar untuk menentukan arah tren dan mencari area order block ya. Time frame kecil untuk mencari konfirmasi candle momentum ya. Nah, candlenya itu kalau misalkan kita analisa menggunakan candle daily ya atau D1, maka kita entry atau mencari momentum atau misalkan mencari konfirmasi itu di time frame H1 ya. Jadi daily pasangannya H1 ya, teman-teman. Yang kedua, kalau misalkan kita menganalisa atau menemukan order block di H4, teman-teman open posisinya itu di time frame M15, oke? Cari apa ya? Konfirmasinya di time frame M15. Nah, yang terakhir, area order block. Kalau misalkan teman-teman menemukan area order block di time frame H1, maka teman-teman harus mencari momentum atau misalkan candle konfirmasi itu di time frame M5. Nah, ini bakalan saya terapkan nanti di chartnya ya. Nah, teknik scalping menurut saya kalau misalkan kita menggunakan area order block ini bisa sangat membantu teman-teman untuk mencari profit konsisten. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Nah, di sini kita menggunakan TradingView ya. Nah, di sini ada contoh yang namanya order block ya. Kalau misalkan teman-teman kita lihat nih di time frame H4. Nah, kita jauh ya ke belakang karena kan ini udah di breakout nih semua. Nah, ini ada order block yang press. Nah, ini di time frame H4 ya. Nah, ini adalah order block. Biasanya saya tandai kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau misalkan menemukan ini di time frame H4, berarti ini ya kita simulasi ya. Kita turunkan time frame-nya ke M15 ya. Nah, kita cari. Nah, di sini kita harus mencari konfirmasi, teman-teman. Itu bisa dengan pola candle, bullish engulfing, atau mau apapun itu bisa menjadi acuan buat teman-teman untuk entry posisi. Nah, di sini kita menemukan ini kan areanya ya, di area order block H4. Ini kita mencari konfirmasi di time frame M15. Nah, di sini ini ada bullish engulfing ya. Nah, ini ada bullish engulfing. Nah, lalu ditutup dengan candle ketiga ya. Ini yang bearish, bullish. Nah, baru kita bisa open posisi di sini. Nah, di candle ini ya ketiga nih. Nah, di sini kita ambil posisi buy. Di candle ini kita ambil posisi buy dan alhasil dia naik ya kayak gini. Lumayan lah dapat cuan nih. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat di time frame H1, saya menemukan order block baru. Geser dulu ya. Nah, jadi order block itu apa? Yang tadi itu. Yang pertama, ketika kalau misalkan ada di demand, berarti kita tandai adalah bearish candle yang terakhir. Oke? Nah, ini adalah order block, teman-teman. Kasih tanda.
Oke. Nah, ini order block H1. Ini ya. Ini areanya. Kita turunin time frame-nya ke M5, 5 menit ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman menemukan candle konfirmasi, bearish engulfing atau apapun itu, bisa teman-teman hajar buy di area ini ya. Nah, di sini kita menemukan konfirmasi ya. Ini konfirmasi nih. Candle bearish, ini ada 3 ini nih. Kalau saya biasa bilang sih kalau ini tuh adalah morning star. Nah, ini ya. Teman-teman bisa entry buy di sini di area order blocknya ya. Di sini ya. Berarti di harga sekarang teman-teman bisa ambil posisi ya. Nah, di sini dengan stop loss-nya di bawah area ini. Ya, stop loss-nya di bawah ini aja. Nih. Nah, dan untuk teman-teman, ini ada yang namanya imbalance ya di sini. Kalau misalkan kita perhatikan di time frame H1 nih. Ya, ini ada imbalance. Ini. Cuman ini udah ditutup ya. Karena di sini kemarin ini belum ditutup. Baru hari ini baru ditutup. Nah, kalau misalkan kita mencari imbalance lagi di ini ada yang namanya imbalance nih. Dikit. Dan ini adalah area imbalance-nya. Ya. Dan ini adalah area boss-nya. Ini area boss-nya. Nah, ini adalah area bosnya. Nah, ini kita cari kalau misalkan kita mau mencari order block di time frame H1, berarti ini berada di supply. Ini order block time frame H1. Nah, jadi tujuan sekarang harga emas ini menuju kenaikan, mengejar ini. Karena kita di sini udah ambil posisi buy, targetnya dia ke sini. Kalau misalkan di area order block ini ada bearish engulfing, ada pola candle, ada konfirmasi candle, kita bisa ambil posisi sell-nya ya teman-teman. Ingat, harus ada konfirmasinya. Tapi kalau misalkan nggak ada konfirmasi, teman-teman jangan maksain masuk ya. Karena dilihat juga kalau misalkan dia ke breakout ini, kalau misalkan ini gagal di breakout, retrace, dia bakalan melakukan penurunan lebih jauh lagi ya teman-teman. Namun kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada yang namanya imbalance yang belum disapu bersih. Nih, ini imbalance nih. Nah, ini ada imbalance. Ya, imbalance ini. Nah, di sini juga ada boss. Ya. Makanya ini bisa disebut dengan order block nih di sini. Karena dia berhasil menciptakan imbalance. Oke. Jadi masih ada potensi untuk sell USD mengejar ke 2000. Tinggal tempel di sini. Nah, ini imbalance ya atau IMB. Nah, di sini ada boss. Break obstructor ya. Nah, gini. Jadi kalau misalkan ini harga ini order block ini berhasil di breakout, jadi masih bisa berpotensi mengejar ke 2000.
2000-an. Jadi kalau misalkan ada konfirmasi di order block H1, ini teman-teman bisa ambil posisi sell di order block. Tapi kalau misalkan nggak ada konfirmasi kayak bullish engulfing, bearish engulfing atau pola candle yang lainnya atau pola pembalikan, teman-teman nggak usah entry ya. Tapi perhatikan aja dulu. Jangan lupa time frame-nya diturunin. Kalau misalkan di daily, teman-teman pasangannya di H1, mencari konfirmasi di H1. Kalau misalkan analisa teman-teman atau menemukan order block di time frame H4, teman-teman turunin time frame-nya untuk mencari konfirmasi di M15, oke? Kalau misalkan teman-teman menemukan order block di H1, teman-teman turunin menjadi M5 untuk mencari momentum atau konfirmasi untuk entry di sana ya. Mungkin materi untuk order block saya cukupkan. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang kebingungan atau misalkan pengen lebih jelas, bisa datang langsung ke Jalan Garuda nomor 88 Andir Bandung ya. Saya tunggu, atau misalkan teman-teman mau konsultasi langsung bisa hubungi di kontak di bawah ini ya teman-teman. Thank you dan bye-bye.